Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahud-din hatta ya'tiyakumul yaqin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib akan menyampaikan tentang memupuk rasa cinta mahabbah kepada bulan Rajab. Tanpa terasa telah datang bulan Rajab yang mulia ini. Bulan Rajab adalah termasuk bulan yang mulia, bulan yang agung, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Dalam nas Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna iddata syuhuri indallah isna asyara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang haram, bulan yang ditetapkan agama yang lurus, maksudnya bulan yang mulia. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surah Taubah ayat 36. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala berpesan khusus. Allah berpesan secara khusus, jangan sampai kamu menzalimi diri kamu. Apakah maksudnya? Maka para ulama berkata, Ashhurul Hurum, termasuk bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, pahala dilipat gandakan. Jangan sampai kamu melakukan kezaliman dengan malas berbuat kebaikan di dalam bulan yang mulia ini, sehingga kamu menjadi orang yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Rajab ini telah terjadi suatu kejadian yang sangat besar, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kejadian besar ini pantas diperingati, direnungi dan diambil pelajarannya untuk kita. Memperingati kejadian-kejadian besar itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari
Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 5. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkanlah umatmu mengenai hari-hari besar, yaitu hari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Memperingati kejadian-kejadian besar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan perkara penting yang harus direnungi betul-betul. Isra dan Mi'raj ini adalah kemuliaan yang luar biasa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan tersebut belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini seolah-olah memberitahu kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pimpinan para nabi dan para rasul, semulia-mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya nabi, semulia-mulianya rasul, maka umat beliau pun menjadi semulia-mulianya umat. Dengan berkahnya kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi ikut mulia pula. Hadirin yang dekat Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memberitahu kepada kita bahwa kita disuruh untuk merenungi betul mengenai urutan-urutan kejadian yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang di Mekah, mendakwakan agama ini habis-habisan, mendapatkan tantangan dari segala arah, kanan kiri, belakang depan. Kemudian beliau pergi ke Taif. Ternyata tantangan di sana lebih besar, lebih berat lagi. Dalam suatu riwayat, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, saya belum pernah menghadapi tantangan yang lebih besar, yang lebih berat melebihi tantangan di Taif. Maka sepulang beliau dari Taif itulah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Para ulama mengatakan kejadian Isra dan Mi'raj ini seolah-olah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjuang habis-habisan mendakwakan agama ini. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya, kamu di dunia ditolak, di bumi kamu ditolak, ditolak di mana-mana. Tetapi di langit seluruh penduduknya menyambut kamu. Orang-orang biasa, orang-orang Mekah, orang-orang Taif menolak engkau. Tetapi para nabi, para rasul semua bermakmur kepada engkau di langit. Maka janganlah sedih, wahai nabiku, wahai rasulku. Begitulah di antara maksud Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sejauh mana orang itu bersusah payah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula derajatnya di sisi Allah. Sejauh mana orang-orang beriman, orang-orang Islam ikhlas dalam beramalnya, maka sejauh itu juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Isra dan Mi'raj itu baginda Nabi Muhammad SAW ditampakkan oleh Allah SWT keadaan negeri akhirat, keadaan surga, keadaan neraka, nasib orang-orang yang menentang beliau dan nasib orang-orang yang mengikuti jejak beliau juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala, hal itu semua adalah pelajaran buat kita supaya kita sabar dan tabah menghadapi perjuangan agama ini. Maka senantiasa kita pandang negeri akhirat, kita pandang apa saja yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang besar untuk orang-orang yang mencari ridha Allah di surga.
Hal itu juga termasuk cara supaya kita tergiur. Kita tidak tergiur oleh keadaan-keadaan orang-orang yang bukan Islam. Bagaimana keadaan mereka di dunia ini? Kalau kita melihat akhirat, maka kita semestinya kasihan kepada mereka. Betul-betul mengerikan keadaan mereka di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Isra dan Mi'raj ini, baginda Nabi Muhammad SAW berziarah ke kubur-kubur para nabi, para rasul. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Masjid Aqsa, beliau berjumpa, berziarah kepada kubur, yaitu kuburnya Sayyidah Aisyah, istri yang Fir'aun, yang syahid karena membela agama Islam. Para ulama mengatakan bahwa hal itu merupakan pelajaran penting, karena hal itu menunjukkan bahwa safar untuk ziarah kubur itu disyariatkan dalam agama ini. Baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya, ziarah kubur ketika dalam keadaan safar yang sangat jauh, yaitu di Mesir. Ketika berangkat ke Masjid Aqsa, beliau tidak langsung menuju ke sana. Beliau mampir dulu untuk menziarahi kubur-kubur yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah beliau ini adalah sekaligus untuk menghargai orang-orang yang telah berkorban karena agama Allah. Sehingga walaupun sudah mati, Sayyidul Anbiya pun berziarah kepada kubur mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita mencintai Nabi kita. Sepantasnya berselawat kepada Nabi kita. Mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai perjuangan beliau, dan mencintai umat beliau. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, amalan apapun, bagaimanapun besarnya amalan, kalau tidak ada kecintaan yang sebenar-benarnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Sayyidina Umar. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tanamkan kecintaan kepada sunnah-sunnah beliau. Tanamkan kecintaan kepada umat beliau. Tanamkan kecintaan kepada apa saja yang berkaitan dengan beliau. Hal tersebut akan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat sebab iman, ada derajat sebab ilmu. Yarfa'illahu alladhina 'amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian ada derajat sebab amal, ada pula derajat sebab kecintaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku tidak bisa beramal seperti Nabi Muhammad. Aku tidak bisa beramal seperti Sayyidina Abu Bakar. Aku tidak bisa beramal seperti Umar. Namun aku mencintai mereka. Aku berharap bisa berkumpul bersama mereka di surga kelak. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini lemah, tetapi jangan sampai cinta kita lemah. Karena cinta kita ini akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini orang bawah, orang lemah, orang susah, orang miskin, tapi karena kecintaan kita kepada para nabi, kecintaan kita kepada para sahabat, kecintaan kita kepada dengan orang-orang soleh, kecintaan kita kepada para ulama, para hafiz Quran, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka.
Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini, pada bulan Rajab ini, maka marilah kita tingkatkan amal kita, kecintaan kita kepada orang saleh, kecintaan kita kepada para ulama. Jangan ada kebencian kita kepada para orang saleh. Ada dua sebab orang itu matinya su'ul khatimah. Yang pertama adalah yaitu melakukan zalim. Orang yang melakukan zalim. Yang kedua adalah orang yang menyakiti hatinya orang Islam. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah hati kita bersihkan. Bersihkan daripada untuk melakukan kezaliman, daripada melakukan kemaksiatan, daripada melakukan yaitu merendahkan orang lain, memandang remeh kepada kawannya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ini kalau hatinya bersih, maka amal itu akan tembus sampai ke orang. Amal itu akan makbul. Doa ini kalau dikerjakan dengan ikhlas, doa dengan hati yang bersih, dengan hati yang hadir, maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti doa itu akan dikabulkan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak hajat, kita banyak masalah, maka marilah kita fafirru ilallah, dekatkanlah Allah. Marilah kita lari kepada Allah, menjumpai Allah, berhajat kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ajak anak istri kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah. Kita ajak anak-anak kita untuk belajar agama, belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih. Karena itu semua akan bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kalau dia hafal Quran, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zahara man hafaza al-Quran fa halala halalahu harama haramahu adkhalahu al-jannah wa syafa'ahu min ahlihi. Siapa yang menghafal Al-Quran, membaca dan menghafalkannya, kemudian mempelajarinya, kemudian menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Quran, mengharamkan apa yang diharamkan dalam Quran, adkhalahu al-jannah, maka baginya mudah masuk surga. Wa syafa'ahu, dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya, minimal 10 orang. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafal Quran dia punya derajat tinggi di sisi Allah. Ini derajat hafiz Quran, derajat alim. Wa yuqalu al-'abid udkhulul jannah, wa yuqalu al-'alim ishfa' lin-nas. Orang ahli ibadah silakan masuk surga, kata Rasulullah. Wa yuqalu al-'alim ishfa' lin-nas. Tapi orang-orang alim stop, jangan dulu kamu masuk surga. Kamu cari orang-orang yang dulu bantu kamu. Kamu cari, kamu beri syafaat kepada mereka sebanyak-banyaknya. Sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesolehan dia kepada Allah. Maka kalau derajatnya orang alim, ini tidak ada batasnya. Orang alim ini maksudnya para ulama yang dia ikhlas, istiqamah, maka dia bisa beri syafaat di akhirat sebanyak-banyak, sampai 100, 200, sampai 1000. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini marilah kita didik anak-anak kita ini untuk hafal Quran, untuk mengaji. Kita masukkan di pondok pesantren, kita didik mereka, kita arahkan, kita bimbing dengan akhlak, dengan doa, dengan amal, sehingga kita dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga selalu harus ada risau, harus ada fikir bagaimana kita ini bisa membantu saudara-saudara kita. Khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita bantu saudara-saudara kita. Kita bantu umat Islam. Kita bantu saudara-saudara kita yatim piatu, kaum duafa. Kita bantu. Jangan sampai kita tetangga kita ada yang kelaparan sampai mati kelaparan. Jangan. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab harta yang ada.
Begitu juga di pondok-pondok pesantren, di masjid yang lagi bangun, kita bantu. Mungkin saja dengan asbab, dengan kita sedekah, dengan kita infak sedikit ataupun banyak, ini akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja amalan itu yang akan diterima oleh Allah dan bisa menyelamatkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. جعلنا الله وإياكم من الفائزين العاملين وادخلنا وإياكم في زمرة المتقين المؤمنين المخلصين الموقنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا